suara saya? Coba. Baik, mulai diaktifkan dan wajah terlihat di webcam masing-masing. Perhatikan juga apakah webcam saya bisa terlihat atau tidak untuk perkuliahan selama kurun waktu yang tentukan ini. Baik, kita mulai absen dulu. Oke, belum ya? Ya, sudah bisa terlihat. Alhamdulillah internet lancar. AIS sudah bisa diakses. Sekarang kita pertemuan 11 ya. Ini bagi koordinator kelas, tolong lebih perhatian untuk mengusulkan jadwal waktu kuliah pengganti yang sudah pernah kita lewati, karena rata-rata minggu ini mahasiswa sudah masuk minggu ke-12 atau pertemuan ke-12.
Ini belum ada penggantinya sejak terakhir kita bahas, sehingga di kelas ini tertinggal satu kali pertemuan. Nah, berikutnya setelah absen ini saya akan diskusikan hasil pengumpulan tugas dan review saya, dan saya berikan berapa waktu ke depan lagi, berapa hari ke depan lagi untuk melakukan perbaikan, penyesuaian sampai melengkapi dengan analisis yang kita sudah pernah bahas dalam materi, atau mungkin kalian sudah pernah baca sebelumnya. Bukan hanya kualitatif, kalau bisa dengan kuantitatif juga. Syukur kalau kemudian kalian sudah bisa memahami dan coba membuat perbaikan dari proses yang dimaksud. Ya, baik, kita mulai dengan mengabsen dulu. Muhammad Iqbal Trikiswoyo. Hadir, Pak. Dea Mayanda. Hadir, Pak. Muhammad Asraf Faiz Kamil. Hadir, Pak. Raihan Lail Ramadan. Hadir, Pak. Abdullah Fadli Nuraza. Hadir, Pak. Amanda Amelia Kilda. Hadir, Pak. Bintang Fajar Mauludin. Hadir, Pak. Bintang Fajar Mauludin. Hadir, Pak. Oke. Ikam Rizkilah Munandar. Hadir, Pak. Lutfiyah Zarifah Fauzia. Hadir, Pak. Mizan Ade Arfani. Hadir, Pak. Muhammad Nofrizal Sugiarto. Hadir, Pak. Mufada Tiohandra. Hadir, Pak. Muhammad Fakih Alif Nursawal. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan Ali Raharja. Hadir, Pak. Muhammad Sakil Raihan. Hadir, Pak. Oke, semua terlihat wajahnya ya. Jangan ada yang belakang-belakang, mundur-mundur, ujung rambut doang, separuh wajah. Bisa dilihat sendiri di webcamnya. Wajah terlihat. Ini gimana ini? Muhammad Sidka Irrahman. Hadir, Pak. Muhammad Sidka Irrahman. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Mutiara Novita Sari. Hadir, Pak. Rahel Safana Adia. Hadir, Pak. Rahel Safana Adia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Rian Fakih Firdaus. Hadir, Pak. Sabita Hanifah Akbar. Hadir, Pak. Widya Ramadhani. Hadir, Pak. Yuli Wanda Anggi Kusuma Stuti. Hadir, Pak. Raihan Dika Hidayat. Hadir, Pak. Raihan Dika Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Muhammad Sayyid Ardani. Hadir, Pak. Faizal Abdillah. Hadir, Pak. Anissa Rizky Amalia.
Muhammad Faris, Hadir, Pak. Ainun Nasika, Pak. Oke, ada yang belum di absen atau belum dipanggil? Ada? Semua sudah? Baik, saya tutup, kusimpan. Nah, classroom melihat hasil laporan. Ada yang terlambat 2, Widya Ramadhani tidak mensubmit. Missing, tanpa dokumen. Oke, saya mesti ingatkan, tolong belajar bekerja dalam kelompok. Ada masalah dalam kelompok, ada suatu hal yang menyebabkan kalian tidak bisa bekerja dalam kelompok, tolong diberitahu, sehingga saya sendiri pun bisa mengerti kenapa masalah yang terjadi. Nah, yang penting sekali di saat ini, kerja kolaboratif itu dilatih untuk bisa berhubungan sesama manusia yang lain. Jangan hanya pintar sendiri, tapi susah untuk bisa bekerjasama atau memahami orang lain. Saya kira itu penting untuk diketahui. Saya akan buka salah satunya. Dia kasus ini adalah membahas tentang gimana antrian saat keluar kampus sore hari. Ini gimana maksudnya? Bentar. Ini kenapa salah paham begini? Kelompok berapa sih? Nggak ada nomor kelompoknya. Oh, ini formatnya sama semua ini. Saya curiga ya. Saya masih buktikan dulu kecurigaan saya benar apa enggak.
Ya. Ya, ya, ya. Oke, saya lihat sekelas ini berusaha untuk membuat laporan dengan format urutan seperti paper ya. Tapi kan kita mulai dari data dulu. Ini datanya belum ditunjukkan. Tapi sudah diringkas dalam kurun waktu tertentu. Oke, bentar ya. Ya, 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 ya. Ya, saya akan tunjukkan dan beri reviewnya. Mana nih, mana? Share yang mana? Oke, ini cuma satu yang di share bisa beda-beda. Oke. Ya. Dalam pemahaman yang sudah dijelaskan saat kasus, mungkin perhatian tidak semua fokus ke depan, ada yang nggak jelas, saya tanya juga tidak tanya, kalau apa yang belum dimengerti, maka yang paling mendekati ya, tapi hanya mendata kendaraan keluar dan belum lengkap juga adalah yang saya tunjukkan ini. Ya, mendekati kenapa? Karena dia sudah mendata sesuai dengan urutan loketnya. Ya.
Ini benar ya, ini benar. Sebenarnya bisa dihitung juga rata-rata waktu, maksimum, minimum gitu ya, detik, motor, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita mendeskripsikan kasus ini, kita sudah membahas keseluruhan proses atau belum? Ya, keseluruhan proses yang kita maksud ini seperti apa? Ingat kita itu mempelajari suatu proses yang memiliki batasan dan memiliki awal serta akhiran yang jelas. Dan itu bisa diobservasi dan ada buktinya dalam pelaksanaan itu bahwa terjadi kegiatan proses tersebut, ya. Nah, pengamatan yang ditunjukkan oleh kelompok ini, ya, kelompok ini sudah tepat dari sisi pembagian loket. Jadi terlihat di sini pada pengamatan di gerbang keluar itu ada 4 loket. Nah, dan masing-masing loket bisa ditandai. Nah, selain case ID ini yang case ID yang ini hari apa ini? Case ID-nya kok nggak ada tulisannya? Yang kurang dari timestamp ini kalau case ID-nya tidak ditulis hari adalah menunjukkan waktu juga harinya, hari apa, waktu jam berapa. Lebih baik kalau kemudian setiap event ini dinomori dengan event ID juga. Selain case ID ada event ID, mana untuk keluar karcis pertama untuk kendaraan pertama, ya. Ini resource-nya sudah lengkap, ada mesin portal, operator. Kalau customer sih enggak ya, resource-nya mesin portal, operator ya. Dan biaya ini bukan biaya tiket dibayar, biaya dari proses ini untuk menjalankan mesin portal dan menggaji operator. Kalau untuk operatornya manusia, kalau operatornya mesin adalah berapa biaya maintenance atau biaya untuk membuat operator ini berjalan. Sudah paham atau belum? Paham atau tidak? Paham, Pak. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Jadi mencatat dalam event yang disebut dengan event log atau catatan log adalah mencatat case ID, event ID-nya berupa number, unique number dalam bentuk urutan, bisa di-create sendiri dengan kode sendiri, ada kodifikasinya, dan kemudian timestamp diawali dengan hari apa, ya hari itu ya tanggal, bulan, tahun gitu loh ya, dan jamnya. Oke? Mengerti? Nah, setelah itu deskripsi event, benar. Resource, benar. Cost, benar. Ya. Tapi cost yang dimaksud bukan cost untuk biaya berapa mesti dikeluarkan oleh customer, tapi cost untuk pengerahan sumber daya mesin portal dan operator ini. Karena cost ini bukan dari sudut pandang customer, tapi cost ini biaya dari sudut pandang menjalankan aktivitas proses ini. Paham ya?
Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk kosnya itu berarti dihitungnya yang buat gaji per hari atau per bulan ya? Kos itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan event tersebut per resource, per event, per waktu yang ditentukan ketika kalian mengamati dan dicatat di timestamp. Ya, itu hanya bisa diketahui kalau kalian berkomunikasi dan mengetahui suatu acuan nilai dari mesin portalnya beserta sistem untuk melakukan pencetakan, penyimpanan data, dan tentu saja mesti ngerti operator itu diberi insentif atau reward atau honor atau gaji berapa. Nah, sehingga dia tahu dalam harian itu dia kerja berapa jam, ya, dan itu bisa dijadikan satuan biaya per jam dari operator, dan mesin portal pun demikian. Ya, berapa nilainya operasional per jam. Itu namanya cost. Cost ini per event itu nanti setiap hari kamu hitung dia bekerja operasional dari mulai buka jam 6 selesai jam 17.30, ya. Untuk yang gerbang portal masuk, ya. Sedangkan gerbang portal keluar juga sama kah? Atau setelah 17.30 dibiarkan terbuka, tidak lagi menerima parkir, ya. Itu juga harus ada komunikasi. Dan mesin portal ini ada harga yang rata-rata juga, ada yang murah, ada yang mahal. Yang untuk gerbang rata-rata puluhan juta. Dengan usia pemakaian berapa tahun. Jadi kalian nanti tahu usia berapa tahun ini akan membagi depresiasi aset berupa portal ini akan habis usianya berapa tahun ke depan, gitu ya. Yang mesti sudah waktunya nilainya sudah jadi nol dan mungkin perlu ada perbaikan dan sebagainya atau penggantian, gitu. Tapi intinya selalu pada memahami dulu apa yang dimaksud pengertian cost dan resource ini. Nah, penghitungan itu bisa dilakukan dalam tabel yang berbeda, ya, tabel yang berbeda, atau mungkin di worksheet-nya yang dipisahkan berbeda juga, dihitung di situ. Ya, sayangnya kedua lagi adalah ini hanya mengamati gerbang keluar, portal gerbang keluar. Sehingga nanti kalau hanya fokus pada gerbang keluar, tidak bisa mengusulkan pada stakeholder apa yang harus diperbaiki, disebabkan karena tidak ada data untuk kendaraan masuk di gerbang portal masuk. Karena tidak masuk di sini. Pertanyaan yang berikut lagi, sayangnya yang ketiga adalah timestamp-nya mulai jam 3. Pertanyaan saya, sebelum jam 3
38 ini 15.38 sampai waktu masuk yaitu sekitar 6 pagi, jam 6 pagi itu ada yang keluar atau tidak? Iya, jam 6 sampai jam 12 itu saja sudah 6 jam 6 jam tambah 3 lagi 9 jam. Selama 9 jam itu kamu bisa memastikan apakah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar atau tidak. Tidak ada datanya, nggak bisa menjawab. Kenapa itu tidak diamati? Jawabannya? Kenapa tidak diamati? Jawabannya? Izin menjawab, Pak. Bagaimana? Ya, kami waktu itu coba untuk minta data di green parking, tapi beliau minta surat izin gitu Pak, karena data perusahaan gitu. Jadi kami mengamati selesai jam kuliah di sore hari seperti itu Pak. Mengamati langsung gitu Pak. Maksudnya minta data dari green parking dan mengamati sore hari. Itu menjawab pertanyaan saya enggak? Bagaimana kamu bisa membenarkan ya tanpa pengamatan? Ini cuma gerbang keluar doang, ini belum gerbang masuk yang saya bahas. Selama jam 6 pagi sampai jam 15, sebelum jam 15.38 ini, ada kendaraan roda 2 dan roda 3 yang keluar atau tidak? Jumlahnya signifikan atau tidak? Iya Pak, izin jawab. Seharusnya kalau di pagi hari ada Pak. Ya demikian, itu kan pastinya bisa kita cek dengan dua cara, mengamati sendiri dan melihat data pada jumlah kendaraan yang masuk di gerbang masuk, portal masuk. Begitu. Benar nggak logika saya? Pahami proses, lihat proses yang sungguhnya terjadi gimana. Kendaraan keluar itu adalah konsekuensi dari adanya kendaraan yang masuk. Taunya dari mana? Ada nggak datanya tentang kendaraan yang masuk? Terus saja, kemudian ditambah perlu parkir tidak? Apa begitu masuk langsung keluar lagi? Ya, apakah kendaraan itu begitu masuk langsung keluar, atau kendaraan itu kemudian parkir di dalam lingkungan kampus? Yang mana yang benar prosesnya? Sudah ditelusuri belum? Atau jangan-jangan kalian semua ini tidak pernah bawa kendaraan kampus ya? Izin jawab Pak. Iya, boleh. Maaf, kami menelusurinya itu di sore hari karena yang kami pahami di Google Classroom tugasnya itu di sore hari gitu Pak, pintu keluar. Iya, tapi kah bisa ada sore kalau nggak ada pagi? Apa tiap hari itu sore? Nggak pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, langsung sore. Gimana caranya? Kemudian ada kendaraan itu nggak pernah masuk terus langsung keluar. Gimana caranya? Kendaraan tiba-tiba muncul keluar tanpa masuk kampus, itu maksudnya. Nah, sudah saya jelaskan, ada gambarnya di whiteboard, ada 3 proses. Bukan hanya membaca, tapi logika itu berdasarkan yang ada di atas ini logika. Ya, ngerti nggak?
nasional tuh di atas ini. Ngerti nggak? Baik, Pak. Kalau mau defense dengan alasan saya tulisnya sore Pak, nanti kita fokus di sore. Lantas setiap hari itu datang langsung sore, nggak ada pagi lagi. Kemudian kendaraan tidak ada pada pagi dan siang, tiba-tiba muncul keluar sore. Saya tadi sudah jelasin proses itu pada nggak ngerti juga maksudnya. Proses itu ada batasannya. Kita sudah gambar di whiteboard di depan untuk dibaca dan dilihat ada proses. Apalagi? Siapa lagi yang mau ngomong? Mau tanya apa lagi? Mau alasan apa lagi? Ini pada tengkurap semua. Ya, tadi dipanggil cuma ujung kepala doang muncul. Mana wajahnya yang berani? Tanggung jawab sama tugasnya. Mana sih? Nggak ngerti tugas. Waktu itu saya tanya, ada yang perlu ditanyakan atau belum paham tugasnya? Iya Pak, ngerti. Sekarang pakai alasan, Bapak nulisnya kok sore? Loh, gimana sih? Emang kendaraan datang cuma sore hari? Kemudian astas dicatat cuma keluarnya doang. Lalu kendaraan kalau datang cuma keluarnya doang, nggak perlu masuk. Hanya keluar. Dari tadi saya jelasin proses pada nggak ngerti atau apa memang gimana ya? Kalau antrian itu adalah konsekuensi di sore hari, mesti dipelajari apa penyebabnya, karena sudah belajar root cause analysis. Logika dong, logika. Kepala yang itu, yang di atas itu, coba difungsikan dengan memahami proses. Proses itu ada awal dan akhir. Itu sudah berbulan-bulan saya jelasin. Sampai mau terakhir semester ini, kalau belum ngerti silakan ditanya. Batasan proses itu apa? Apa itu proses? Apa itu manajemen proses bisnis? Nggak ngerti istilah ditanya. Suruh ngerjain ini kok ngeles. Pertanyaan berikutnya, kalau alasannya suruh lihat sore hari, dari mana kamu tahu bahwa kendaraan itu punya hak untuk keluar kalau dia tidak punya data ketika masuk ke dalam kampus yang disediakan di portal masuk, baik itu tiket atau tapping kartu member. Kan ada member dan non-member. Kendaraan roda 2 dan roda 4. Satu jalur khusus, member ada. Gimana caranya itu bisa didata? Kalau tiba-tiba langsung keluar. Emang datanya tuh mengkonfirmasi dari mana? Ini gak benar cara mikirnya ini. Coba kelompok yang lain. Silakan kalau mau bicara.
Ini sama ini, kecenderungan formatnya sama. Tentukan harinya per worksheet, ya, per worksheet, ya. Format sama, pemahaman sama, ya. Yang belum ditunjukkan di sini apa? Kalau ada 3 kendaraan keluar pada waktu yang sama, itu menggunakan portal yang mana? Portal yang sama, portal yang berbeda. Menurut kalian gimana? Nih, apalagi pakai member. 3 kendaraan keluar dengan karcis member. Gimana caranya? Gimana caranya ini? Ini jangan-jangan nyalin ya dari kelompok yang lain. Apa jawabannya ini? Ini ada yang merasa buat nggak? Bagaimana mengamati ini 3 motor keluar dengan kaci dan member? Bagaimana sih sungguhnya terjadi ini? Siapa yang bisa jawab ini? Kok lama bener? Kenapa ya? Semua perhatian pada kuliah saya apa enggak? Saya izin jawab, Pak. Mungkin dari Ya. kelompok 3 itu mengamatinya kan ada 4 loket di situ, tapi 1 loket ada loket mobil. Kenapa 3 motor keluar dengan karcis dan member? Nah, dalam rentang waktu dari 17.11.01 sampai 17.11.10 itu mungkin ada proses keluar di mana ada bisa dibilang ada 2 motor itu pakai member dan satunya pakai karcis. Kenapa bisa begitu? Soalnya ketika pakai member itu tinggal tapping. Jadi waktu yang diperlukan itu nggak terlalu makan banyak waktu. Mana itu? Di jalur yang sama, 3-3-nya. Enggak, jadi mereka membuat event lock itu digabung dari 4 loket tersebut, Pak. Kalau kamu mengadakan event dengan menggabung begitu, lantas kita bisa menganalisis nanti loket mana, kalau sebut loket ya, setiap portal itu kan beda-beda, ya. Setiap portal yang ada pintunya itu kan beda-beda. Entah kalian sebut loket, kita tidak bisa tahu mana loket yang paling efisien melayani jalur keluar dan mana yang tidak efisien. Ngerti nggak sih?
Jadi kalau mengamatinya itu hanya berdasarkan keluar saja tanpa tahu dari mana keluarnya, mengingat pintu untuk portalnya itu berbeda-beda, bahkan ada jalur khusus untuk member. Kita tidak pernah tahu mana yang paling melayani paling banyak. Dan ini kan event dengan 3 motor sekaligus dengan selisih cuma 9 detik. 9 detik 3 motor sekaligus. Paham tidak? Ada 3 motor dan 1 mobil. Dengan selisih berapa detik tadi di atas? Dengan demikian, jelas bahwa pengamatan itu bukan sesuai dengan jumlah kendaraan keluar pada satuan waktu tertentu, tapi lebih fokus pada layanan ketika keluar oleh berapa alat sarana, alat, orang yang disebut dengan resource itu yang dikerahkan. Ya, bagian dari layanan parkiran yang ada. Jadi sulit kalau kalian menggabung-gabungkan ini dengan asumsi bisa tahu antrian dari mana. Saya tanya, antrian itu ada kaitannya dengan banyaknya loket yang kalian sebut portal itu. Portal sebut loket itu atau tidak? Ada kaitannya tidak? Ada Pak, ada Pak. Nah, logisnya begini. Bagaimana kalau tidak usah banyak portal atau loket yang dibuat? Satu saja. Dibuat satu. Semua harus lewat di satu itu. Lebih mudah mana? Pakai satu loket atau 3 loket? Pakai 3 loket Pak. Ngerti nggak maksud saya? Berarti Pak. Jadi siapa yang buat ini ngerti apa enggak? Jadi pelajari proses itu dengan menggunakan logika bahwa keluaran dari suatu seperti yang saya maksud ini nantinya kan memberi advice, saran, perbaikan. Bisa jadi prosesnya terjadi antrian disebabkan apa? Oleh karena proses seperti apa sehingga ada penyesuaiannya. Begitu. Kalau tidak ada datanya, dari mana kalian bisa tahu bahwa jumlah loket itu menentukan panjang pendeknya antrian? Paham atau tidak? Siapa paham? Ini di mana logika seperti ini menggabung-gabungkan ini? Sebab saya lihat bukan kelas ini aja ini. Dari mana cara memahaminya? Ya, karena itu logika yang lazim di mana-mana. Kalau melihat antrian dan semua orang ingin keluar, padahal pintunya cuma satu, lebih padat antriannya dibanding kalau pintunya 3 atau 4. Itu bukan suatu hal yang aneh dan sering terjadi di sekeliling kita. Jadi secara logika kalau itu nggak paham juga, coba sendiri percobaan. Buat sungai-sungaian, kali-kalian kecil dengan pipa gitu atau apa gitu. Coba alirkan air di situ, sempitkan, lebarkan, kemudian ditambah cabangnya. Lebih cepat habis apa lebih lambat habisnya? Kenapa nggak ngerti?
Kemudian di sini tulisnya mesin portal doang. Apa benar mesin portal aja? Kelompok lain bilang ada operator loh. Gimana ini? Yang benar yang mana? Mesin portal doang atau ada operator atau ada yang lainnya enggak? Dengan operator. Kalau Maya melihat itu kan mesti ada buktinya. Ini saya lihat di sebagian besar tugas di kelas ini sama sekali tidak ada foto kalian saat mengamati dan foto kejadian di mana ini sedang kalian catat eventnya. Ini nggak ada foto, nggak ada video, cuman link data yang konon kabarnya kalian mengamati sore hari saja. Ini mulai jam 5 ya, padahal ditutupnya katanya 17.30 tutup untuk gerbang masuk. Jadi semua keluar masuk lewat gerbang keluar, karena gerbang masuk ditutup 17.30. Ini pada ngerti nggak aturan mainnya di gerbang? Nggak ada, orang nggak ada yang nulisin di sini. Mana ditulis sebelumnya? Ini ada yang nulis cuman begini aja nih. Latar belakang perparkirannya, proses perparkirannya, cuma data keluar aja. Ini bahkan mulai sekitar 16.00. Kalian mencatat di atas 17.00, 17.08 baru mulai mencatat. Yang lain menganggap antrian dimulai jadi jam 16.00. Ini gimana ini? Orang pintunya sama, portalnya sama, kok beda-beda versinya? Yang benar yang mana? Masing-masing ingin membela pendapat sendiri. Buktinya mana? Nggak ada foto, nggak ada video. Membela pendapat sendiri nggak ada buktinya juga nggak ada dasarnya, landasan untuk itu. Ya? Paham nggak? Oke. Sekarang saya tanya. Saya buka dokumen seperti ini. Ya, seperti ini nih. Siapa di antara kalian bisa baca? Siap, tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Yang nulis ini siapa sih? Saya pengen tanya, bisa baca nggak dia nih? Saya izin masuk, Pak. Kamu lagi yang buat? Bukan, Pak. Ini kelompok kami. Saya udah mengirim Excel-nya, Pak, di akun saya. Iya, tapi kalau laporan dibuat kayak begini, yang baca ini bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Terlalu kecil, Pak. Apalagi itu logika, rasional. Masa ada buat laporan pendeskripsian data orang nggak mau baca? Ya, ini masih ketemu dosen yang sabar, dosen yang lain sudah dibuang ini, langsung dibuang keluar. Si mending nggak diinjak-injak. Mana ada kok laporan tulisannya kecil-kecil.
Ini tuh nggak usah diajari, nunggu perguruan tinggi baru ngerti buat laporan disajikan kayak begini tuh data. Nggak usah diajarin, nggak usah juga ditunjukin. Kalau mau linknya aja, kalau nggak ngerti di foto, dipindah ke dokumen Word-nya, supaya kerja 2 kali. Mana ya? Ini juga tidak disebutkan jam operasionalnya. Kalian saya suruh bikin timestamp, tapi pembahasan profil green parking tidak disebutkan jam operasional. Buka jam berapa, tutup jam berapa, difungsikan operasional sistemnya per jam berapa. Langkah awal kita untuk mulai observasi perparkiran. Paham semuanya? Paham tidak? Paham, Pak. Jadi mulai dari perparkiran kita mesti teliti. Yang disebut perparkiran itu apa? Ya, ada orang yang ingin memasuki area wilayah tertentu dan untuk menjaga keamanan kendaraan yang dia bawa, diaturlah dalam suatu sistem yang memudahkan pendataan kendaraan yang diparkir di wilayah tersebut, diidentifikasi dengan cara menggunakan sistem elektronik, diberi tiket bagi yang tidak punya kartu member tapping, ya enggak. Kendaraannya ada 2 jenis, kendaraan roda 2, roda 4, ada roda 3 tidak, ada roda 1 tidak. Gimana sih? Ini coba lihat definisinya. Apa sebut dengan parking ini? Jangan langsung to the point bahwa terjadi suatu antrian. Antrian ini adalah akibat dari proses yang tidak lancar. Itu belajar keseluruhan batasan awal dan akhir dari suatu proses. Paham tidak? Ada yang mau tanya lagi? Yang ngerti proses? Silakan. Ada tidak? Dengan penjelasan kayak begini, ini sepertinya nggak pernah kuliah, ya, di mana saya yang ngajar. Bukan seperti ini maksud saya. Masa cerita sistem parking, green parking tidak menjelaskan detail tentang bagaimana proses pendataan parkingnya, berapa wilayah dari tempat parkirnya, di mana saja. Ini gimana ini cuman silakan kalau ada yang mau tanya dalam proses. Memahami satu aja tidak memahami dengan benar. Lantas bagaimana kalau memahami proses yang lain? Ini salah satu keluhan. Ya, saya ulangi satu dari keluhan pengguna lulusan alumni kita. Kenapa mahasiswa itu nggak ngerti proses sih, Pak? Begitu keluar dari fresh graduate, saya tanya sudah belajar proses apa saja di kampus. Nggak ada sama sekali. Lah ini bagaimana ini? Tiap hari dilewati selama hampir 3 semester selesai. Mungkin
mungkin di tahun-tahun awal tidak datang ke kampus karena online. Sekarang mulai online lagi, tiap hari lewat, kecuali Sabtu Minggu. Dan ini kalian mengalami kesulitan untuk memahami. Sudah bertanya belum? Bertanya kan tidak harus perlu izin kan? Tanya aja kenapa mesti izin. Saya beritahu kalian, kalau kalian cuma bertanya ke orang, ditanya, Pak, tolong tunjukkan saya kalau naik bis ke Lebak Bulus dari depan kampus, naik bis apa, naik angkot apa. Oh ya, Dek, sebentar, saya tanya dulu, mana izinnya? Mana izinnya supaya saya bisa jawab pertanyaan kamu? Menanya doang nggak bisa. Ketemu orang yang berkepentingan apalagi. Masa semua nanya izin, kalian habis itu cuma diem aja. Bilang, beritahu mereka yang tanya izin itu, green parking itu, bahwa kalian mahasiswa di sini, pengguna juga. Kenapa saya mesti izin untuk parkir di sini? Mau cuma nanya-nanya itu aja, nggak boleh. Dari dulu seperti itu terus. Di kampus apa-apa semua, mana izinnya? Langsung ciper, langsung mengkerut, nggak pede lagi. Ini pantesan kita nggak maju-maju. Ada yang mau tanyakan tentang proses? Ini masalah nyata loh ya. Saya nggak ngajarin mimpi, nggak ngajarin konsep yang nggak jelas. Benar nggak? Ini bukan teori doang, ini sudah praktek ini. Berantakan kayak begini. Mau apa lagi? Apa yang kurang dipahami tentang proses? Memahami proses seperti apa? Pak, memahami proses perlu izin. Dari kampus sendiri aja kamu tanya. Selalu minder kalau ditanya izin. Nanti perpustakaan yang sering kamu pakai juga tanya, mana izinnya? Loh, semua pada minta izin. Kamu pakai perpustakaan, punya kartu anggota perpustakaan, punya kartu mahasiswa, masih mau ditanya izin lagi. Saya tuh nggak ngerti. Terus saya ngapain selama ini di kampus? Kalau nggak merasa jadi mahasiswa. Paham tidak maksud saya? Masih mendengar suara saya tidak? Bisa dengar tidak? Dengar, Pak. Ya Allah. Pertanyaan saya mendasar itu adalah, kalian bisa lewati ini, lakukan sendiri, observasi sendiri, tanya satu ke yang lainnya, dan itu semua mesti izin begitu. Yang benar aja. Orang dilewati sendiri, pakai sendiri. Emang di depan ketika masuk kampus, di portal ditanya, kamu sudah punya izin nggak masuk kampus gitu? Ditanya juga. Coba siapa yang itu datang ke kampus kemarin ketika offline, begitu masuk gerbang ditanyai sama orang, mana izin masuk kampusnya? Ditanya juga nggak? Tidak, Pak. Apalagi mahasiswa yang bagian dari kampus itu sendiri,
Gimana sih? Masih nggak pede juga punya kartu mahasiswa. Nunggu berapa tahun? Setelah 5 tahun baru pede jadi mahasiswa. Iya. Nah ini kayak begini nih, sama berantakan. Belum dikasih tugas luar perusahaan. Ini kalau saya nggak cek satu-satu, kayak begini ini, masalah minder jadi alasan, masalah nggak dapat izin jadi alasan, masalah macam-macam nggak ada alasan. Kapan mau belajar prosesnya? Susah bener kok orang belajar kuliah. Susah bener ya. Hidup tambah susah. Stres aja, nggak bisa kemana-mana. Semua serba minta izin. Nanti kamar kecil di kampus juga minta izin juga. Ke siapa? Mana kelompok yang hadir ini yang pengen dicek? Muhammad Sakil aja sudah menghilang. Ini angka berapa sudah? Ya nggak sadar orang nggak ada di tempat, cuman layarnya doang ada. Ini salah satu kelemahan dari kuliah online. Ya, saya tidak bisa mengawasi satu-satu kecuali kalian sendiri sudah merasa dewasa, punya kepentingan terhadap kuliah, dan tidak perlu lagi mesti tanya izinnya mana Pak, tuh ada di sini ya enggak. Itu hak kalian tuh mendapatkan perkuliahan kan. Kelompok mana sudah yang mau diperiksa, mau dikomentari? Sudah semua belum paham? Event ID tidak ada. Pada event tidak dibedakan per portal atau kalian istilahkan loket itu. Ya, tidak dibedakan. Kenapa perlu dibedakan, Pak? Sudah saya jawab. Karena kalau tidak dibedakan, kita tidak punya data lewat portal atau lewat loket mana yang paling efisien melayani parkir untuk keluar. Ya, selamat datang kembali Sakil, Muhammad Sakil Rehan. Mudah-mudahan tambah seger. Mohon maaf Pak, saya sedang dari kamar mandi Pak. Iya. Perlu izin nggak? Nanti perlu izin lagi. Apalagi yang kurang paham. Jadi sekarang ini belajar di semester 3, kalian saya perkenalkan cara untuk melakukan observasi suatu proses dan membuat laporannya secara sistemik. Sistemik itu gimana? Melihat dari awal dan akhirnya jelas, batasannya jelas. Batasannya bisa wilayah. Wilayah itu apa? Kampus. Kampus yang mana? Kampus 1. Kampus UIN itu kan banyak, terpisah-pisah. Benar nggak? Ada kampus 2, ada nggak? Ada kampus 3, ada nggak? Yang mana? Kampus 1 saja 1. Ya, bukan semuanya. Ngerti nggak? 1. Ya. 1 itu punya 2 gerbang, gerbang masuk dan gerbang keluar. Bukanya kapan, tutupnya kapan. Perlu tahu nggak ketika bicara perparkiran? Jawabannya? Perlu Pak. Iya. Ini kok nggak komunikatif sih, ditanya nggak jawab-jawab gimana? Pernah dengar nggak? Coba dibenahi lagi logika rasional dari mata kuliah ini. Mengerti proses itu juga mengerti cara mengobservasinya, mengenali proses.
memverifikasi validasi proses dengan bertanya pada siapa proses owner, bertanya pada siapa lagi proses partisipan. Mereka ini orang penting, apalagi kalian sendiri customernya. Benar nggak? Kalian kan customernya bukan? Iya, Pak. Apalagi yang perlu dipahami, nggak ngerti-ngerti juga dalam proses. Silakan tanya. Ini kesempatannya kuliah itu gunanya untuk memahami sesuatu. Kalau nggak ngerti, tanya. Ini berulang kali tugas kok masih nggak ngerti juga. Terakhir buat laporan nggak ada event lognya. Sekarang yang buat event log keliru mengamatinya. Mengamati saat sore hari. Pagi hari nggak diamati lah. Kendaraan lewat dari mana masuknya. Semua turun dari langit. Langsung keluar. Begitu jawabannya. Nggak juga, nggak masuk rasional. Logikanya di mana? Oh, berarti ada pintu masuk dan pintu keluarnya, Pak? Ya, itu. Kalau tanya keluarnya, mesti dibahas juga pintu masuknya. Halo? Kok nggak nyambung sih? Sampai kapan ini kayak begini nih? Kelas B ya. Waktu dekat nanti akan segera saya nilai tuh UTS sama kuisnya. Saya pengen tahu gimana sih pemaparan teorinya, paham apa enggak? Baik, berikutnya. Materi terakhir yang saya jelaskan apa? Proses analisis sudah selesai belum? Untuk kualitatif. Mana catatannya? Sudah selesai atau belum untuk kualitatif? Ini gimana sih, pada dengar apa enggak sih? Sudah Pak, sudah selesai yang kualitatif. Kualitatif semua sudah. Sampai ke root cause analysis ada yang ditanyakan belum? Ngerti, silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Ada berapa analisisnya? Value added analysis, waste analysis, kemudian stakeholder analysis, kemudian root cause analysis. Semuanya dirangkum jadi issue register, dibuat dalam chart. Ada 2 diagram. Apa itu YY diagram dan cause effect diagram? Benar nggak? Pada baca nggak sih? Katanya sudah. Apa yang mau tanya kalau belum ngerti? Ada PICK. Apa itu singkatan dari PICK? Possible implement challenge skill. Iya. Itu memudahkan kalian untuk mengkategorikan mana yang bisa diusulkan. Itu cara filternya seperti itu. PICK itu kayak menyaring mana yang paling memungkinkan. Tidak terlalu mudah saja yang dikerjakan, tapi hasilnya dampaknya kecil. Cari yang dampaknya besar,
meskipun itu tidak mudah juga, itu nyatanya seperti itu. Itu caranya menyaring, baru kemudian diusulkan. Apalagi tidak ada, saya mau masuk ke kuantitatif bagian pertama nanti minggu depan di kuantitatif atau kelas pengganti, kuliah pengganti ya. Mana nanti koordinatornya? Pertemuan 11, kelas lain sudah pertemuan 12 nih. Baru bagian yang kedua. Lebih enak kalau pakai internet sendiri ternyata. Lebih lancar. Meskipun laptopnya jadul juga lebih handal. Nggak rebutan internet sama yang lain kalau di kelas. Oke, perhatikan ya. Cuma sebentar doang kuliah itu. Tapi sebentar ini kalau nggak diulang-ulang ternyata nggak ngerti-ngerti juga nih mata kuliah saya. Saya jadi tersinggung sekali. Ya. Mungkin cuma sedikit dosen yang tersinggung kalau materinya nggak ada yang ngerti gitu ya. Dosen lain mungkin seneng banget gitu ya. Yang penting kalian cuman lihat sebentar, ngerjain tugas, nggak tahu benar apa salah, nggak pernah dikoreksi, tiba-tiba lulus akhir semester. Mungkin paling gitu ya, dosen favorit Anda sekalian. Punya tanggung jawab, ngerti apa enggak mahasiswanya ini materi. Dicek satu-satu, ada kuis, ada ujian, ada latihan tugas, sampai belenger, supaya ngerti. Berikutnya, coba nih, ini ada 3 lagi. Untuk melakukan analisis selain kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif itu artinya semua didetailkan menjadi ukuran tertentu. Penting ya, ukuran tertentu, ukuran. Ada angkanya, ya, ada angkanya. Nah, di sini kita akan bahas 3 saja. 3 saja ya. Kalau kualitatif ada 3, kuantitatif juga ada 3. Gampang doang gitu hafalnya. Cari samaan, ingat-ingat apa aja. Di kuantitatif ada flow, analisis, queuing. Flow itu aliran, queuing itu antrian. Nah, muncul lagi kan antrian. Dan ketiga adalah simulasi. Ya. Belajar antrian pun sudah diulang di mata kuliah lain juga ini, saya yakin itu. Ada mata kuliah lain yang menggunakan irisan juga dengan mata kuliah saya, tapi tidak spesifik. Ya, karena tahu bahwa sebenarnya mata kuliah ini sebabnya juga ada campuran sebagian dari mata kuliah tersebut. Saya nggak usah sebutkan, pasti kalian tahu apa maksud saya. Nah, posisinya di sini dari insight, ya, suatu insight, memberi bantuan kita untuk bisa mengatasi kelemahan dan dampak dari kelemahan tersebut. Nanti ya, kelemahan, weaknesses, dan dampaknya. Oke, pertama, flow analisis apa? Lahirnya flow analisis itu karena kita ingin mengetahui kinerja proses yang lahir dari adanya model proses yang kemarin sudah latihan buat itu, dan sekarang latihan lagi, terus latihan buat model ya. Jangan berhenti latihan buat model itu, tidak pernah berhenti selama 1 semester ini, perlu latihan berulang kali, dan juga kinerja dan setiap aktivitas. Ini disebut dengan kinerja proses. Jadi gabungan dari model proses plus kinerjanya adalah kinerja proses. Kinerja dari aktivitas ya.
Karena dalam proses ada banyak aktivitas. Ingat ya, cara mengukur perlu diingat ada 3 dimensi penting. Apa itu? Yaitu yang kalian kerjain dalam tugas. Waktu, biaya, kualitas. Ingat-ingat. Waktu, biaya, kualitas. Ya. Buruan ya, nanti waktu buru habis. Baru join juga ini. Bahwa pada akhirnya waktu itu menjadi suatu pengukuran kinerja karena memiliki pengaruh terhadap keseluruhan siklus proses. Waktu siklus tersebut didapatkan dari waktu yang disebabkan dari aktivitas yang menghasilkan manfaat atau value dan aktivitas yang tidak memberikan manfaat, sehingga kombinasi dari waktu pemrosesan dengan waktu menunggu, waiting time, ya waiting time itu waktu menunggu, totalnya disebut dengan cycle time atau waktu siklus keseluruhan proses itu terjadi. Jadi waktu antara mulai sampai penyelesaian dari suatu proses atau proses instance. Nah, efisiensi terjadi apabila waktu pemrosesan dibagi waktu siklus, ya. Jadi tadi kan ada waktu prosesan, waktu siklus itu sama dengan rumus dari efisiensi waktu siklus. Oke, berikutnya adalah analisis dari aliran dari suatu waktu siklus. Jadi kalau ada satu proses seperti yang sudah kalian lihat dalam contoh sebelumnya atau kalian pernah buat, itu yang penting juga mesti menyertakan atribut berupa berapa lama setiap proses itu dilakukan atau dikerjakan. Karena setiap proses akan memberikan input bagi proses yang lain. Paham ya? Nah, contoh sini cek completeness 1 hari, cek credit history 1 hari, cek income sources 3 hari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah waktu siklusnya berapa hari? Coba lihat rata-rata waktu. Rata-rata waktu siklus rata-rata itu dapatnya dari mana? Kalau dia urutan seperti ini, gampang. Karena dia sequence, maka waktu A ditambah waktu B. Ya kan? Total berapa? 30, ya kan? Benar nggak? Ini logikanya seperti ini. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini gimana hitungnya? Nah, kita mesti tahu rata-rata waktu siklusnya itu didapat dari pembagian komposisi ke B dan ke C-nya. Kalau komposisinya tentukan 50-50, maka kita bagi 20 bagi 2, 10 bagi 2 dijumlahkan. Sehingga totalnya jadi 25. Berikutnya, kalau komposisinya berbeda, apakah angkanya berbeda? Ya, berbeda.
Ya, ini 90% dikali 20, 10% kali 10, jadi hasilnya 29. Ya. Bagaimana kalau bentuknya paralel seperti ini? Dan, ada dan. Tadi kan or, ya, sekarang dan. Bentuknya seperti ini gimana? Ambil yang terbesar. Mana yang terbesar? 20. Jadi 10 tambah 20. Ini yang parallel path. Kalau ada loop, ya, pengerjaan ulang berupa loop seperti ini. Gimana cara mengukurnya? Kita ambil dari pembagian nya berapa persen. Kalau loopingnya ternyata 0%, 100% selesai, maka cukup sederhana. 10 ditambah 20. Oke? Tapi kalau komposisinya beda gimana? Ternyata yang selesai cuma 1%, yang lainnya 99% kembali. Maka yang dilakukan adalah 20 dibagi 1%. Sama dengan 2010. Oke? Nah, kemudian bagaimana average cycle time yang seperti ini? Yang rework loop-nya 20%, ini 80%, sama saja dikali, ya, sama saja dikali. Oke, dibagi ya, bagi. Jadi ini 10 ditambah 20 bagi 80%, jadi 35. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ada 4 jenis berarti ya. Yang sequence, yang OR, eksklusif OR, perhatikan dikali per pembagian P1, P2, PN-nya. Kemudian yang paralel, pilih salah satu yang terbesar, maksimum dari semua T ini yang besar mana. Dan yang terakhir yang ada rework loop, itu dapat dari T per 1 minus R. Sampai sini ada tanya? Paham tidak? Perlu analisis. Itu cara menghitungnya ya. Nanti kalian bisa praktekkan di kasus yang perparkiran itu. Gunakan flow analisis. Sekarang kasusnya seperti ini. Flow analysis of cycle time. Kita bagi, ini tuh seluruh, ini kasus sederhana ya. Ini semua kasus sudah ada, kemudian kita kasih keterangan. Pembagian untuk setiap proses. Ini kan looping, rework loop ya, jangan lupa. Ini apa? Paralel. Ya, ini satu sama. Kemudian ini apa? Eksklusif OR, ya, X, ya, dibagi 60, 40, gimana cara ngitungnya? Dibagi atas 4 bagian. Yang ini 1 bagi 80, ya, 80 yang selesai kan? 80%. Kemudian ini maksimal 3 hari, maksimal dari 1 dan 3 apa? 3. Kemudian ini, ya sendirian, cuma 3. Berikutnya ini apa? Dapat dari mana? 60% kali 1. Kemudian ditambah 40% kali 2. Jadi total berapa? 8,65 hari. Mana kok nggak kelihatan ya? Skip ini. Next. Karena kita buru-buru waktu. Contoh lain. Ini sekarang jam untuk processing time, ya. Processing time diketahui bahwa ini 2 jam. Kalau tadi kan
cycle time ya, waktu siklus 1 hari. Nah, ini processing time, ini jam. Nah, sekarang kita ingin tahu yang jalan idealnya seperti apa, yang jalan ternyata seperti apa. Maka kita lihat hitungan seperti ini 2 jam, dari 80%, ya, hasilnya 2,5. Kemudian ini maksimal 3 jam, ini 2 jam tetap. Kemudian muncul angka dari penambahan 60% kali 2 jam, 40% kali setengah jam, hasilnya 1,4, total 8,9. Nah, untuk efisiensinya kita dapat dari jam ini 8,9 dibagi cycle time ini, ya, untuk cycle time. Siklus keseluruhan, ini biasanya harian ya. Kalau processing time kan untuk satu proses 1 kali berjalan. Nah, ini kita dapatkan 12,9% efisiensinya. Baik, sebelum berlanjut ada yang tanya atau tidak? Silakan dilihat lagi, ada yang tanyakan atau tidak? Tidak ada. Next. Problem dari analisis aliran ini atau flow analysis adalah hanya untuk mengukur rata-rata biaya pada suatu proses. Kita berasumsi bahwa setiap biaya pada aktivitas itu kita ketahui, atau berapa jumlah dari rata-rata setiap aktivitas itu dilakukan, ya. Kalau kedua ini bisa kita ketahui, ya bisa kita hitung. Itu scope dan batasannya. Jadi batasan itu mulai dari adanya suatu urutan seperti ini. Tidak semua model kadang-kadang terstruktur seperti ini, ya. Ini di awal, terakhir, ya. Kemudian sini ada looping dari sini ke sini. Nah, ini tidak termasuk yang terstruktur. Jadi seringkali flow kayak begini akan merepotkan. Itu kelemahan pertama. Kedua, semua kedatangan, rasio kedatangan itu diketahui, ya. Tidak seringkali fixed arrival rate capacity itu tidak semuanya ternyata bisa dengan mudah, sehingga jumlah dari keseluruhan sumber daya juga mempengaruhi. Ini yang jadi keterbatasan itu. Akhirnya kalau semakin tinggi tingkat rasio kedatangan pada kapasitas sumber daya yang tetap juga, maka terjadi kontensi pada sumber daya. Waktu tunggu juga tinggi, waktu siklus juga tinggi, keseluruhan siklus juga tinggi. Jadi semakin lamban yang berjalan proses tersebut, proses itu semakin lamban, maka semakin banyak orang yang mengantri. Mengerti ya? Oke, itu 2 batasannya. Berikutnya adalah, saya kejar waktu, sekarang slide ke 19. Mudah-mudahan sampai ya. Waduh, tinggal 9 menit. Oke. Bagaimana dalam penggunaan sumber daya? Penggunaan sumber daya itu hadir karena waktu yang digunakan per sumber daya pada saat waktu kerja dibagi waktu yang tersedia per sumber daya untuk waktu kerja. Sehingga kalau utilisasi sumber daya itu 60%, pada setiap sumber daya tersebut terjadi kondisi diam yang lain 40% dari alokasi waktu yang ada.
Sehingga ketika penggunaan sumber daya itu lebih dari 90%, maka justru waiting time itu juga meningkat. Bagaimana caranya melihat siklus waktu siklus dan waktu progres itu bisa terjadi? Kita gunakan little formula di mana work in progress rata-rata itu dapat dari lambda kali CT. CT itu adalah cycle time, lambda itu adalah kedatangan, waktu kedatangan. Jadi setiap munculnya suatu proses yang akan berjalan dalam sebut ini adalah kasus persatuan waktu unit waktu ya, maka itu disebut dengan lambda, waktu kedatangan. Contohnya nanti sederhana adalah restoran fast food ya, ketika dia menangani customer per hari itu sekitar 1.200 orang antara jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di antaranya itu ada 2 peak time, jam 12 waktu makan siang sampai jam 3 sore, dan waktu malam jam 18 sampai jam 21 itu peak time. Kita menerima 900 customer keseluruhan dan 90 customer ditemukan rata-rata pada satu waktu yang tertentu. Nah, ketika waktu bukan peak time ya, restoran menerima 300 customer ya, bukan peak time. Kalau peak time-nya itu 900 customer. 300 customer itu yang bukan peak time, dan 30 customer ternyata bisa ditemui saat waktu yang tertentu pula ketika bukan peak time. Kemudian hitung rata-rata waktu customer luangkan ketika peak time dan berapa rata-rata waktu customer luangkan ketika bukan peak time. Nah, itu pertanyaannya. Dan kemudian terakhir, kalau customer restoran itu berniat untuk menjalankan kampanye pemasaran untuk menarik lebih banyak customer, mereka berpikir kapasitas untuk bisa menerima customer ini terbatas atau tidak, atau mungkin nanti takutnya terlalu penuh sehingga ketika peak time tidak semua customer mendapatkan layanan yang baik. Sehingga mereka berpikir bagaimana kalau investasi untuk melebarkan atau mengembangkan bangunan yang mereka miliki. Itu masalahnya. Ada yang bisa jawab? Nah, dihitung lagi berdasarkan ya tadi, salah satunya kuantitatif. Ini sebenarnya tugas itu ya, sebenarnya PR. Tugas kalian yang ada di perparkiran itu PR untuk di kasus lain di restoran. Satu poin lebih nanti kalau kalian bisa lihat real case-nya juga di restoran lain yang memiliki problem yang sama. Nah, berikutnya adalah disebut dengan analisis antrian atau queuing. Queuing ini terjadi disebabkan karena kapasitas yang ada tidak mampu melayani dengan cepat, sehingga terjadi waktu tunggu ya. Ini biasanya sering terjadi pada layanan jasa servis kesehatan, servis keuangan ya, jasa apa macam-macam gitu ya, jasa pendidikan juga ya, antrian juga sering terjadi ya.
Nah, contoh yang diangkat sini adalah di rumah sakit pada unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat sekarang ya, di mana pasien datang dengan ambulans atau dengan kendaraan sendiri atau pakai tanpa apapun gitu ya datang. Kemudian cuma ada satu dokter yang ditugaskan di instalasi tersebut. Nah, ketika pasien meminta bantuan, antriannya terlalu panjang. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, apa yang melandasi kita untuk meningkatkan kapasitas dari satu dokter menjadi 2 dokter. Jawabannya apa? Nah, kita belajar teori dulu. Penyebab dari adanya delay atau penundaan itu karena intervensi dari pekerjaan. Pekerjaan itu bisa selesai dengan standar tertentu, dengan penanganan tertentu, sehingga bisa satu orang tangani selesai dengan waktu yang sama. Kemudian ada jeda waktu lagi, ini idealnya seperti itu ya. Ini terlalu ideal, ini namanya deterministic traffic. Jarang sekali dan bersyukur sekali kalau ada layanan servis seperti ini, deterministic traffic. Nah, justru yang terjadi adalah adanya variabel di mana masih ada waktu jeda. Jadi begitu ada satu dilayani selesai, jeda sedikit, ada waktu kedua selesai dengan cepat, kemudian lanjut lagi. Nah, ini termasuk ideal juga. Ya, termasuk ideal karena ada waktu jeda sebelum kedatangan yang lain. Tapi sungguhnya lebih ke inter-arrival times ya dalam suatu pemrosesan ini disebut dengan bursty traffic, di mana urutannya itu saling bertumbukan. Kehadiran satu dan kehadiran kedua itu berdekatan. Yang satu belum selesai, 2 muncul. 2 belum selesai, 3 muncul gitu ya. Kemudian jeda panjang, baru keempat muncul sendirian. Nah, ini namanya bursty traffic. Jadi tidak pasti, tidak jelas. Nah, sekarang bagaimana mengutilisasikan ya secara suruhan kemungkinan adanya probabilitas antrian yang meningkat dari load. Jadi utilisasi itu mendekati 1%. Ya, kalau itu sudah mendekati 1% itu justru tidak bisa berlanjutan karena terlalu panjang antriannya. Ini yang disebut delay itu di sini, ya. Dari waktu ini itu delay. Kemudian dari ini sampai waktu sini juga delay, ya. Kemudian ini sampai menunggu yang ini juga delay, gitu ya. Terlalu panjang jedanya. Kemudian ini sampai di sini, ya. Sebelum waktunya selesai, yang ini juga delay, sehingga mestinya kuningnya tuh itu diperkenalkan dengan suatu yang disebut dengan Poisson proses. Poisson proses itu adalah sebenarnya distribusi di dalam statistik. Akan belajar statistik juga akan dikenakan dengan Poisson ini, distributed, ya, Poisson distributed. Ini sebenarnya eksponensial, di mana peta P arrival kurang dari T, kita gunakan rumus 1 minus E pangkat minus lambda kali T. Bentuknya negatif eksponensial distribusi seperti ini, ya. Di mana yang makin tinggi 1,5 itu cenderung lebih cepat dibanding yang landai 0,5. Jadi bagaimana untuk memperoleh lambda yang bisa tinggi, average number of arrival-nya tinggi, ya, kalau datangnya terlalu sering tinggi, maka waiting time itu cenderung lebih banyak. Apalagi kalau C-nya orang yang melayani atau sistem yang melayani, aplikasi melayani itu juga tidak banyak, sedikit. Sehingga rasio layanan rata-rata juga jadi besar. Nah, munculkan suatu teori dari sini, kita mesti belajar dulu gimana cara merumuskannya. Jadi selain lambda
C dan mu kita menggunakan WL ya. WL itu menghitung keseluruhan dari sini sampai terakhir sini ya, dari awal adanya lambda ini sampai terakhir di mu itu W, L ya. Jadi W itu ada sistem rata-rata siklus waktu siklus dan jumlah antrian rata-rata atau panjang antrian L-nya ya. Yang disebut dengan work in progress. Nah, kalau ada satu, maka rumusnya seperti ini ya. M/M/1. Waduh, sudah lewat. Oke, ini yang terakhir lah. Sudah 33 ya. Ini rumus kalau ada server C cuma satu. Jadi kalau seumpama kasus C itu adalah dokternya. Jadi dokternya cuma satu, maka rumusnya seperti ini. Di mana peta sama dengan capacity demand atau lambda per available capacity atau mu. Ini rumusnya. Nah, jangan khawatir untuk membahas ini masalah rumus terlalu banyak karena nanti ada toolsnya. Saya pikir demikian dulu perkuliahan kita karena waktu sudah habis. Dan silakan kalau ada yang tanyakan. Jadi rumus-rumus itu baru pengantar ya. Tadi ada sekitar 66 slide tentang kuantitatif dari suatu proses analisis. Saya belum selesai dan rumusnya sudah dibantu dengan suatu aplikasi. Dalam satunya lagi dalam bentuk file Excel, satu lagi dalam bentuk calculate ya. Jangan khawatir. Silakan kalau ada yang tanyakan. Pada yang ingin ketahui dan belum jelas, ini berulang kali saya tanyakan. Ya, proses itu adalah hasil observasi objektif nyata. Observasi itu butuh bukti. Kalau kalian membahas proses, ada fotonya, gambar orang sedang melakukan tugas pekerjaan. Apa yang terjadi antrian, ada gambar antriannya. Apa yang mengantri barang, apa yang mengantri orang, apa yang mengantri, nah itu semua ada buktinya ya. Yang terjadi dengan antrian itu pada apa gitu ya, pada portal apa yang kalian sebut dengan loket, ada berapa gerbang, itu semua diceritakan, jangan dirangkum dan singkat. Karena apa? Setiap loket melayani dengan cara berbeda, ada yang untuk member, ada yang non member. Pelajari itu ya, ini baru latihan gitu ya, simple di lingkungan terdekat, tidak terlalu sulit. Silakan kalau ada yang tanyakan, kalau tidak saya akhiri dulu perkuliahan sambil sini. Tidak ada? Silakan. Ada yang tanyakan tidak? Sudah cukup? Mana ini kok ada yang jawab? Tuh Muhammad Sidkai Rahman ngapain? Oh, kalian tidur kamu. Banyakan mikir, ngerjain tugas saja dulu yang benar. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ngerti bisa ditanya. Tidak ada. Ini mana kok nggak ada yang jawab? Semua boneka atau simulasi semua nih? Ah, gitu. Masa saya ngomong sendiri? Sudah, kalau tidak ada, saya akhiri dulu sambil sini. Jangan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ya, latihan, tugas. Selesaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.